Aksa terbangun pada tengah malam. Tiba-tiba kantong kemihnya terasa penuh dan mendesak ingin keluarkan. Sejenak dia mengerjapkan matanya untuk menyesuaikan dengan cahaya lampu kamar. Rasanya sungguh lelah. Hampir 1 hari penuh dia tiduran saja di atas ranjang. Hatinya mencela saat melihat Naura tertidur pulas dengan posisi duduk di kursi yang dia letakkan di samping ranjang. Bahkan kepalanya dia rebahkan di atas ranjang. Sayang, tidurnya di atas saja. Kenapa tidur seperti itu? Badan kamu bisa sakit. Tangan kanan yang bebas mengelus rambut yang terurai manja. Ada apa, Mas? Apa ada yang sakit? Tanya Naura, gugup. Begitu dia terjaga dari tidurnya. Enggak ada, sayang. Aku sudah baikan. Kamu pindah di atas saja tidurnya. Titah Aksa. Iya, Mas. Kenapa terbangun? Apa mau minum? Atau mau dibuatkan sesuatu? Aku mau buang air kecil yang rasanya sudah penuh. Aksa bangun dengan pelan, karena tak mau sampai mengganggu jarum infus yang ada di punggung tangan kirinya. Ayo aku bantu. Dengan sabar Naura segera membantu membawa botol infus. Bahkan wanita itu ikut masuk ke dalam. Siapa tahu ada yang dibutuhkan oleh Aksa. Aku capek tidur yang keluh pria itu. Setelah dua selesai menunaikan hajatnya. Terus Mas mau apa? Ini masih tengah malam loh. Aku ngantuk Mas. Bukan maksud Naura untuk mengeluh. Tapi saat ini memang masih tengah malam. Penghuni rumah yang lain juga masih terlelap di alam mimpi. Kamu istirahat saja yang aku nggak apa-apa sendirian. Sejak kemarin hanya tiduran saja. Punggungku capek. Aku mau lihat anak-anak dulu ya Mas. Rewel apa tidak? Kasihan mbak-mbak. Jadi kelelahan jaga twins. Maaf ya sayang. Gara-gara aku sakit, kalian jadi ikut susah. Dengan penuh rasa bersalah, Aksa meraih tangan sang istri, mengecupnya lembut dan penuh cinta. Setiap detik rasa cintanya semakin bertambah pada wanita cantik itu. Enggak apa-apa, Mas. Memangnya kita mau dikasih sakit? Enggak kan? Sudah enggak usah merasa bersalah seperti itu. Kita memang harus saling melengkapi, Mas. Ada saatnya aku juga lelah dan tubuh pelukan, Mas. Naura mengecup pipi Aksa hangat, sebagai bukti betapa dia sangat mencintai suaminya. Makasih sayang. Sama-sama, Mas. Istirahat sana, biar cepat sembuh. I love you. Bisik Naura penuh cinta. Love you more. Bisik Asa tak kalah mesranya. Ah, seandainya saja tidak sedang sakit, tentu saja momen seperti ini akan indah jika berakhir di ranjang panas mereka. Tiba-tiba Aksa ingin sekali segera sembuh, biar bisa kembali bermesraan dengan sang istri. Selama 3 hari penuh, Aksa hanya ketiduran saja di rumah. Naura benar-benar melarang dia untuk melakukan apapun. Bahkan terkadang ingin menggendong twin saja tidak diizinkan sang istri. Kamu belum sehat sebenarnya, Mas. Begitu kata Naura saat Aksa merangek ingin menggendong twins. Sayang, aku sudah sehat. Nanti malah sakit lagi kalau kamu paksa tiduran saja. Sudah 3 hari loh. Aksa mengempaskan bokongnya di tepi ranjang dengan gemas. Mas, jika Mas sakit siapa yang khawatir? Aku bukan. Menurut dong Mas, sekali ini saja. Naura mengelus lengan sang suami dengan lembut, bak menenangkan anaknya yang tengah merajuk. Aku rindu sama anak-anak yang aku sudah sehat. Bahkan menggendong kamu saja aku sudah kuat. Aksa pongah. Jeka, mau apa? Coba gendong aku. Naura memutar bola matanya dengan malas. Rupanya suaminya sudah benar-benar sembuh. Terbukti kamu semuanya sudah kembali normal. Mau apa lagi? Tentu saja bersenang-senanglah. Sudah 3 hari aku puas sayang. Nanti malam ya. Aksa mengedipkan sebelah matanya dengan genit, memberikan kode pada sang istri. Mas sudah sehat benar. Sudah yang. Pasti nanti tambah sehat kalau sudah mendapatkan asupan nutrisi dari kamu. Aksa tergelak. Dasar mesum. Sudah ah, aku mau melihat anak-anak dulu. Mas sarapan di luar apa dibawa ke kamar? Tanya Naura begitu dia sudah menyentuh handle pintu. Sarapan di luar saja yang.
Aku seperti orang yang kena penyakit menular saja tiap hari hanya di dalam kamar. Bicara apa kamu, Mas? Bukan begitu, Mas. Aku benar-benar khawatir sama kesehatan kamu, Mas. Jika aku menganggap kamu punya penyakit menular, nggak akan mau aku mengurus kamu. Kesal, Naura. Eh, bukan begitu, sayang. Aku hanya bercanda, sayang. Jangan marah ya. Aksa panik dan dia menghampiri sang istri. Kemudian memeluk tubuh wanita yang tampak kesal itu penuh cinta. Maafkan aku, sayang. Jangan bicara seperti itu lagi, Mas. Jujur sangat menyakitkan. Aku sudah lelah menjaga kamu. Bahkan Tun sampai aku titipkan pada mbak-mbak. Tapi Mas kayak gitu. Mata bulat itu mulai berkaca-kaca. Iya, maaf sayang. Lain kali aku nggak akan sembarangan lagi bicara. Jangan nangis. Nanti mama pasti mukul aku. Canda Aksa. Alina dalam beberapa hari akan kembali. Karena kerjaan Winata juga sudah selesai di sana. Iya, Mas. Jangan pernah berpikir aneh, Mas. Aku hanya ingin kamu beneran istirahat biar cepat sembuh. Aku nggak mau kamu sakit, Mas. Iya, sayang. Maafkan aku. Dengan lembut Aksa mengusap sisa air mata yang tadi luruh di pipi, mengecup kelopak kata yang masih menyisakan sembab. Naura memeluk tubuh Aksa dengan erat. Jika boleh jujur, dia lelah sekali beberapa hari ini. Tapi dia hanya bisa memedam air mati. Walau Tins ada pengasuh, tetap saja dia juga merasa lelah. Istirahatnya juga kurang, karena harus terus berjaga di samping sang suami. Terkadang ada yang bilang, pekerjaan istri dan ibu itu ringan dan enak, lebih melelahkan para suami yang mencari nafkah. Nyatanya, seorang suami belum tentu bisa mengasuh anak sambil menjaga bayi. Saat sakit saja hanya tiduran saja sepanjang hari. Maaf sayang, aku tahu kamu lelah. Nanti jika mama pulang, kita atur bulan madu ya, bisik Aksa, sembari mengusap punggung sang istri. Enggak usah mas, aku nggak tega bersenang-senang saat anak-anak masih kecil. Torat Naura. Ya sudah, kamu maunya apa? Aku hanya mau mas sehat terus dan jangan pernah berhenti mencintai aku. Lirih Naura. Itu pasti sayang, tidak akan bosan aku mencintaimu. Bahkan setiap detik, rasa cinta itu semakin bertambah besar. Aku yang harusnya khawatir jika suatu saat kamu punya keinginan untuk meninggalkan aku. Tidak akan, Mas. Aku janji akan terus menemani kamu sampai kita menutup mata nanti. Hanya maut saja yang bisa memisahkan kita, Mas. Amin. Keduanya kembali berpelukan dengan erat, menumpahkan segala rasa cinta kepada pasangan masing-masing, berharap pernikahan yang mereka jalani bisa bertahan walau yakin bergil dan batu akan menghadang perjalanan cinta mereka. Pada malam harinya, Baby Tin sudah tampak terlelap di tengah ranjang. Jarum jam sudah menunjukkan angka 10. Aksa masih menunggu waktu yang tepat itu tiba. Dia benar-benar merindukan aroma vanila itu. 3 malam benar-benar tidak berani dan tidak perbolehkan menyentuh sang istri. Dan saat ini hasratnya sudah menggebu. Aksa sungguh tak sabar menunggu sang istri keluar dari kamar mandi. Ceklek, mata Aksa sontak menoleh ke arah pintu. Dan seketika bola matanya hampir saja melompat keluar dari tempatnya. Naura sungguh seksi dalam balutan lingerie warna merah. Tubuh wanita yang masih berisi dan pada tempat-tempat tertentu membuatnya sungguh sangat menggoda. Air liur Aksa nyaris saja menetes saat melihat langkah gemulai sang istri yang menghampiri dirinya. Pinggang yang ramping, bokong yang padat, dan jangan lupakan dada Naura yang cukup besar sejak kejadian twins. Karena dua bayi mungil itu sekarang yang sudah menguasai salah satu area favoritnya. Wow, Aksa tak bisa menyembunyikan kekaguman pada rangka sang istri. Dia sungguh sangat mencintai dan tergila-gila pada Naura. Entah apa ini karena dosa dia masa lalu yang pernah sombong tidak akan pernah mencintai Naura. Karena dia bukan tipenya. Dan sekarang dia kena balasannya. Kenapa mas? Aku menggelikan ya pakai baju dinas gini. Naura cemberut. Aksa segera saja meraih pinggang sang istri dan membawa mendekat. Dada mereka saling menempel dan saling merasakan degup jantung masing-masing. Walau sudah lama saling memiliki, tapi tetap saja ada debaran indah saat dalam keadaan intim seperti saat ini. Sangat seksi dan sempurna. Aku suka yang.
Deru nafas yang sudah nanas menerpa kulit wajah Naura. Rupanya Aksa sudah digulung hasrat yang begitu tinggi. Tanpa banyak bicara, Aksa segera meraih tengkuk Naura, melumat bibir sang istri dengan penuh hasrat. Naura mengalungkan tangannya pada leher Aksa, karena dia juga sudah merindukan sentuhan sang suami. Suara dejapan yang saling bersautan mengisi keheningan malam ini. Untung saja kamar ini dilengkapi dengan peredam suara, jadi orang yang berada di luar kamar tidak akan tahu apa yang sedang terjadi di dalam kamar. Aksa segera saja memulai inti percintaan malam ini. Tak mau terlalu lama mencicipi makanan pembuka, karena ada dia bayi yang bisa mengajukan keadaan tanpa kenal suasana. Tidak peduli jika saat itu orang tua mereka tengah digulung hasrat yang tinggi, yang mereka tahu menangis dan menangis. Setelah 30 menit saling berlomba mendaki puncak nirwana, keduanya akhirnya sama-sama sampai di puncak kenikmatan yang sungguh sangat memabukkan dan juga menjadi candu. Makasih sayang, seperti biasa kamu sungguh sangat luar biasa. Satu kecupan penuh cinta selalu Aksa lakukan pada kening Saura sebagai ungkapan rasa cinta dan terima kasih atas pengabdian dan cinta sang istri. Sama-sama mas, kamu juga sangat sempurna mas. Malu-malu Nara menjawab. Setelah cukup lama beristirahat, Aksa menggendong tubuh sang istri dan membawa masuk ke kamar mandi. Mandi bersama selalu jadi penutup kebersamaan mereka. Di dalam kamar mandi yang sejuk kadang bisa membuat Aksa hilaf dan meminta ronde tambahan. 3 tahun sudah berlalu. Kehidupan rumah tangga Naura dan Aksa semakin mesra dan romantis. Apalagi baby Daniel dan Darren sudah kena berusia 3 tahun. Keduanya tumbuh menjadi anak-anak yang sedang aktif dan sehat. Daniel dan Darren sudah mulai tidur di kamar mereka sendiri. Untuk sementara waktu, Dewi akan menemani mereka saat malam hari. Mungkin nanti jika sudah terbiasa, Aksa akan membiarkan kedua buah hatinya tidur berdua saja. Pagi boy, sapa Aksa pada pagi harinya saat berjumpa dengan kedua buah hatinya di meja makan. Daniel dan Darren sudah duduk manis di kursi masing-masing. Pagi Dedi, mana Momi? Tanya Daniel si sulung memang sedikit aktif daripada sang adik yang cenderung cool dan tak banyak bicara. Memang si sulung lebih menurun pada sang Momi, sementara Darren lebih cenderung pada sang Dedi yang cool. Mama lagi mandi sayang, apa jagoan Dede sudah mandi? Aksa mengecup pipi Daniel dan Darren bergantian. No Dedi, aku sudah besar. Jangan cium aku, protes Darren. Bocah itu selalu marah jika ada yang menciuminya kecuali sang Momi. Winata dan Aksa sontak tergelak. Mereka sungguh gemas melihat wajah Darren yang cemberut. Dia benar-benar mirip Aksa saat kecil. Hei, kamu masih 3 tahun nak. Masih kecil bagi Dedi. Canda Aksa. Dia duduk di sebelah sang putra. Rara mana sa? Tanya Alina. Saat wanita baru saja muncul, setiap pagi dia memang membantu Sri untuk menyiapkan sarapan. Masih mandi mah, pagi ini dia sedang dilanda penyakit malas. Tidak biasanya baru bangun jam segini, ungkap Aksa. Beberapa hari ini dia memang agak lain dari biasanya. Oh iya, mungkin dia kelelahan. Makanya kamu harus kasihan sama dia, Sa. Jangan mengganggu dia tiap malam, ketus Alina. Wanita itu tahu betul seberapa mesum sang putra. Enggak tiap malam kok, Ma. Kadang juga pagi. Aksa tergelak. Plak. Dengan kesal wanita paruh baya itu memukul lengan sang putra. Aksa memang tidak tahu tempat jika bicara. Mana ada twins yang sejak tadi menyimak obrolan sang dewasa tanpa tahu apa artinya. Kalau bicara dijaga, ada anak-anak, hardik Alina. Mereka belum mengerti, Ma. Aksa membela diri. Tetap saja. Pagi semua, pagi anak Momi. Naura muncul menyapa semua yang ada di ruang makan. Kemudian mengecup pipi Daniel dan Darren bergantian. Pagi Mom, ayo kita sarapan dulu. Nasi goreng pete ala Chef Alina. Ucap Alina. Seperti biasanya, dia mengambil sarapan semua orang yang ada di tempat itu. Mulai dari Winata, Aksa, dan Naura. Sengaja Alina membuatnya tanpa cabai, karena twins belum bisa makan pedas. Selamat makan semuanya, ucap Naura sembari mulai menyuapi nasi goreng ke mulutnya. Tapi baru saja sampai di dalam mulut, tiba-tiba perutnya seperti diaduk-aduk. Hoe, hoe. Naura segera berlari menuju wastafel yang ada di dapur.
Aksa ikut panik. Dia menyusul sang istri ke dapur. Alina melongo, menatap keduanya yang tergopoh-gopoh masuk dapur. Waduh, jangan-jangan